Sebetulnya seperti yang kita tahu bersama bahwa aktivitas kita saat ini di tengah wabah ini tentu terbatas ya, terutama untuk beraktivitas keluar rumah. Dan ini tentunya akan berdampak juga bagi kondisi pekerjaan seperti itu, termasuk juga para pekerja di dunia hiburan. Nah, salah satunya juga dirasakan oleh kawan saya, dan saya ingin tahu bagaimana dia menyiasati aktivitasnya karena jujur sebelum ada wabah ini, kawan saya ini termasuk orang yang mungkin banyak sekali di Bali terutama ya, boleh dibilang yang sudah mengenalnya dan aktivitasnya sangat-sangat padat. Nah, seperti apa dia menyiasati, kawan saya ini menyiasati kondisi saat ini, entah aktivitas di rumahnya juga dalam pemenuhan ekonomi. Untuk itu saya akan menghubungi orangnya langsung. Gimana kabarnya, Ces? Baik, Kak Saudara. Sehat. Hai, sehat ya, syukurlah. Nah, ini kan selama wabah ini kan pastinya aktivitas kita terbatas ya. Bukan hanya Cesi ya, saya juga. Nah, sama-sama terbatas. Pasti. Dan sampai Cesi sendiri kan tulis beberapa status di IG. Wah, kenangan masa lalu, kesibuk-kesibukannya. Kelihatan nggak ada kerjaan ya. Itu ceritanya kangen atau gimana, Ces? Sebenarnya salah satunya pasti kangen ya, karena emang tiba-tiba kesibukannya hampir bisa dibilang nggak ada sama sekali. Dari kemarin yang super banyak banget kesibukannya setiap hari, dari Senin sampai Minggu bahkan gitu. Dan tiba-tiba sekarang yang semua di rumah jadi kayak satu perubahan yang lumayan mengejutkan juga, makanya kayak sering foto gitu kan, ingat-ingat kemarin aja kayak gitu kan. Artinya semacam kayak shock culture juga ya kita ya dengan kondisi kayak gini ya. Shock culture sempat prediksi sih sebenarnya, wah ini kalau misalnya masuk Bali nih berat nih sepertinya gitu kan. Dan awal-awal tahun pada saat kejadian memang awalnya di Wuhan, kalau misalnya tiba-tiba masuk Bali ini lumayan akan berat. Prediksinya memang sempat ada, tapi begitu dijalankan ternyata lebih berat dari prediksi kemarin. Malah melebihi bayangan terburuknya gitu ya. Ya, nah ini juga dialami kan kawan-kawan profesi di ya sama lah sebagai seorang entertain gitu ya. Kan banyak nih pada ngeluh juga, bukan pada ngeluh sih istilahnya, mereka juga pada kangen gitu kan. Post beberapa kawan juga termasuk Cesi masih kenal juga kayak Ita kayak gitu ya, testing juga waktu mereka masa-masa ngejob gitu, nge-MC segala macam, ngisi wedding gitu. Nah, dengan kondisi kayak gitu, gimana sih dengan Cesi sendiri ngerasa menyiasatinya gimana? Dalam artian, aduh berat nih kayaknya ekonomi ke depan, atau gimana pikiran Cesi ketika kondisi kayak sekarang? Selain kangen tadi loh sama kerjaan. Ngomong berat nggak berat sih pasti semuanya akan berat ya. Apalagi kalau sekarang itu aduh susah ya. Itu gue cut. Oke, kalau kita ngomongin soal entertainment industry kan memang orang-orang yang terlibat di sini banyak sekali yang mungkin yang kita menjalankan di sini. Oke, contoh saya MC, tapi saya punya kompetisi sebagai seorang radio broadcaster segala macam juga. Nah, kalau misalnya yang berat itu mungkin saya lihat teman-teman yang memang menjadikan ini sebagai salah satu mata pencarian yang memang utama dan juga harian juga. Karena memang teman-teman yang freelance di event itu gimana? Kalau misalnya teman-teman yang freelance di event itu kan banyak ada dari lighting, instrumen, juga dari dekor segala macam. Itu yang memang jadi satu hal memberatkan untuk keadaan sekarang ini. Kalau dari saya sendiri berat ya pasti berat ya. Ya tahu sendiri lah. Pastinya memberikan hasil yang ada nominalnya gitu, dan sekarang tidak ada sama sekali yang kita yang saya masih kerjakan sekarang memang yang kerjaan tetapnya seperti itu. Karena banyak sekali event-event yang berupa tidak hanya wedding ya, tidak hanya pernikahan, semua batal begitu ya.
tidak boleh ada bahkan masa lumayan berat gitu kan dalam beberapa rentang waktu ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah itu yang lebih berat lagi. Ini nih kapan apa yang harus dikerjakan. Satu hal. Jadi pikiran teman-teman yang berprofesi sama juga. Gitu. Tapi karena Cesi masih ada pekerjaan tetapnya sebagai announcer atau di radio gitu ya. Nah selama jadi announcer sendiri tetap aktif ke radio atau gimana nih biasanya? Kalau dari saya sendiri, kalau saya di Hard Rock FM gitu juga tidak semua ini ya, gimana ya? Kalau saya dari Hard Rock FM sendiri memang kita menerapkan work from home, social distancing juga. Jadi kita di sini saya melakukan pekerjaannya itu dengan direkam. Jadi direkam di rumah, kemudian tinggal kirim email untuk nanti dikirim ke operator yang ada di studio. Iya, tapi mantap tuh. Maksudnya cara menyiasatinya mantap juga ya. Nggak kepikiran loh saya untuk sesuatu yang itu terjadi gitu. Cuma kalau TV siaran beritanya bisa direcord di rumah juga kayak seru sih. Iya sih. Iya benar. Tapi nggak bisa soalnya apa-apa live. Dan karena emang kalau dari grup media kami dari MRA Group memang dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan juga di Bali itu semuanya melakukan hal yang sama. Jadi siaran dari rumah, di-record semua dan kita emang benar-benar ikut serta juga untuk social distancing untuk pemutusan rantai penyebaran COVID ini. Nah, cuma itu yang ngajak orang-orang untuk ayo kita putuskan kontak segala macam, tapi kita tidak melakukan apa gitu. Nah kita itu salah satunya karena memang anjuran pemerintah yang utama itu adalah stay at home kan. Iya. Tapi jadi menarik ya, artinya sesuatu pekerjaan yang atau profesi yang sudah dijalankan bertahun-tahun dengan kondisi yang asik banget ya. Saya tahu sendiri lah rasanya. Jadi kerjaan juga Mas tahu ya. Jadi asik banget bisa ngobrol dengan audiens seperti itu ya. Tiba-tiba dilakukan dengan rekam dari rumah. Jadi unik ya. Itu memang mood kan pada saat kita siaran itu kan siaran biasanya 3-4 jam. Kita membangun meng-create mood dengan apa yang orang-orang lagi lakukan gitu. Iya. Nah sekarang karena memang sistemnya adalah recording, jadi feel-nya itu agak sedikit berkurang. Jadi kayak pada saat selesai itu selalu kepikiran kapan nih bisa siaran di studio gitu. Memang benar. Iya. Pastinya karena kan kalau di studio kan kerasa banget nih. Gua siaran nih. Selain gitu lah. Kalau di rumah kan ini beneran siaran gak ya gitu. Rekaman suara biasa aja gitu kan. Ya seperti biasanya saya bikin podcast datengin tempat memang karena kemarin kalau setiap melihat podcast dari Astaul itu kan kapan diundangnya, kapan gue layak dulu tuh momennya dan gak bisa ketemu langsung. Iya. Ya karena bener terasa gimana ya, sebetulnya ini solusi. Internet ini solusi, teknologi ini solusi, cuman tetap ada yang hilang kan. Pasti. Iya. Beda. Interaksi beda karena keadaan menghalangi. Betul. Kalau yang ketemu langsung kayaknya bocoran-bocoran lebih banyak keluar seperti ya. Iyalah, karena lebih lepas, terus meresponnya juga TikToknya asik gitu lah ya. Nah, betul. Terus kalau 3-4 jam lumayan ya bikin rekaman itu di rumah, benar banget. Sistemnya kayak gimana sih, kan ada biasanya kalau di radio kan pasti ada request lagu kayak gitu. Itu tetap dibikin semacam ya bermain drama begitu. Masih sebenarnya karena memang ada dalam 3-4 jam itu ada 1 atau 2 jam yang memang dispesialkan untuk bisa request lagu. Nah di situ kita cuma mengencourage orang untuk request lagu silahkan, cuman kita nggak bisa sebutin lagunya apa seperti itu yang sedih sih sebenarnya karena memang
pada saat pendengar mendengarkan namanya disebutkan di radio itu filmnya beda banget. Benar. Termasuk saya dulu ya waktu SMA ya. Film kan beda kan, nah sekarang tuh kayak kita nggak bisa nyebutin namanya, kayak ada yang hilang aja sih. Cuman ya tetap memfasilitasi orang-orang bisa mendengarkan lagu favoritnya dia walaupun tidak disebutkan namanya. Mudah-mudahan sih dimaklumi. Nah, selain ini kan itu kan dari profesi Cesi juga. Cesi pasti ngelihat juga dong kawan-kawan kita yang banyak banget tiba-tiba ada profesi dadakan yang muncul. Ada yang mulai bertani, kemudian ada yang menyiasati dengan jual kue kayak gitu. Menurut Cesi sendiri gimana sih pandangan Cesi? Kalau ngeliat itu saya malah salut. Kita sekarang ini kayak dalam kondisi yang sampai kapan? Kondisi yang normal nggak normal kalau kata orang-orang bilang, dan hal yang bisa disiasati adalah dengan kita lebih mengadaptasi apa yang terjadi sekarang gitu. Para teman-teman untuk mengadaptasi itu juga saya lihat cepat banget. Ada yang bikin usaha dari kue, dari bener-bener yang kecil, segala macam, yang delivery makanan, yang delivery sayuran, segala macam banget. Itu saling membantu juga sih dalam prosesnya. Kita ada beberapa ketakutan untuk keluar untuk beli ini itu, ada teman-teman yang udah siap untuk mengawal itu semua. Saya malah jadi lebih bagus gitu kan. Kita tidak bisa berkata mungkin kemarin kan kita sangat berpatokan di Bali ini semuanya tentang tourism gitu kan. Makanya kemana-mana kan tourism ini besar sekali di Bali. Tourism bisa dibilang agak susah, dan hal-hal inilah yang punya inilah yang sektor-sektor yang memang dari dulu seharusnya itu juga bisa jadi bisa dibilang kayak ada perhatian khusus dan dikembangkan lebih bagus lagi. Bahkan saya lihat jadi lebih bagus gitu kan. Apalagi sekarang di lingkungan saya juga yang jualan tuh banyak banget. Kalau sebulan nggak kemana-mana, otomatis berat badan meningkat gitu kan. Tapi minggu ini start diet kan, tiba-tiba datang kiriman brownies. Gimana ya? Karena paling bantu. Jadi semangat juga sih. Iya. Bahkan artinya ini sisi positifnya ya, bisa kita ambil dari kondisi saat ini ya. Dan mungkin yang itu dari umur yang kecil-kecil banget loh, karena memang saya masih lumayan aktif juga, kemarin juga berdiri di rumah putri dan pasar, jadi semua beberapa anak-anak barunya anak kelas 2 SMA kayak gitu udah beli karena itu besar, ada yang buah seperti itu dengan film remaja berarti kan yang aktif berwirausaha itu di lingkungannya Cesi ya. Nah ya ini artinya juga memberikan suatu pembelajaran baru dong buat kita semua kan, apalagi sudah kita sadar kalau ngeliat kayak gini kan berarti sebenarnya setiap orang punya potensi yang lebih sebetulnya ya. Pasti. Nah kalau Cesi sendiri selama aktivitas kan di rumah aja nih. Dulu kan aktif selain tadi rekaman masalah radio. Olahraga masih rutin, Ces? Iya, bisa lihat dari bentukannya. Soalnya 2 hari lalu posting foto berat badan kayaknya ideal banget itu dah. Itu fotonya 2 tahun yang lalu. Kalau olahraga memang ada niatnya tinggi banget. Cuma konsistennya yang susah. Orang bilang yang susah itu adalah niat. Kalau saya sih niat ada gede. Konsistennya tinggi. Lampainya besoknya enggak, sekarang lampainya besoknya enggak, kayak gitu. Berarti kayak tagline yang viral, sempat viral ya, besok diet. Oh iya. tagline yang viral itu besok diet. Itu udah jadi resolusi dari mungkin 10 tahun lalu kayak gitu. Iya, 10 tahun yang lalu. Nah terus ngobatin kangen sama kawan gimana, Ces? Kan di dunia entertain pasti banyak kawan, relasi banyak deh.
Gimana tuh? Yang biasanya fun begitu. Oke, jadi kalau di saya sendiri kan memang ada satu grup WhatsApp sih sebenarnya. Isinya orang berprofesi sama itu MC ya gitu. Jadi itu satu. Yang di sana juga banyak sih teman-teman yang ada jualan brownies, ada jualan ini itu. Juga sana juga berubah profesi ya. Kita jualan MC kan. Tapi di situ kita juga membuat penggalangan dana sebenarnya yang memang dari teman-teman kita sendiri aja. Dan nanti tentunya si penggalangan dana ini akan dikumpulkan, kemudian disumbangkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan yang dalam mungkin kita tidak bisa turun langsung yang harus nyebar masker atau ngasih makanan atau makan, itu agak sedikit resiko juga sih kalau menurut saya. Jadi solusinya apa nih? Bukan bilang itu sesuatu hal yang buruk atau gimana. Iya. Untuk melakukan hal itu kayak agak masih sedikit worry. Jadi lebih ke kita di situ akan nyumbangin, kemudian kita sumbangkan ke lembaga ataupun yayasan yang memang sudah kompeten di bidangnya, sudah sering terjun. Iya. Namanya kayak dari penyediaan APD misalkan, ada dari PAPDI, Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia yang memang sudah ada bulannya, jadi kita bisa sumbangkan ke situ. Sudah ada juga yang memang sudah lebih berkompeten gitu. Kita tidak turun langsung sih kalau menurut saya, memang turun langsung tidak harus kelihatan juga kalau kita nyumbang. Sudah melakukan sesuatu, itu yang malah lebih menyenangkan sih kalau saya lihat. Iya. Safe sebenarnya. Betul. Terjun langsung dan bukan gimana ya. Silakan sih kalau terjun langsung, cuman kalau saya sendiri lebih untuk ikut anjuran pemerintah aja, tidak kemana-mana dulu. Saya pikir juga itu nggak masalah sih, Ces. Yang penting kan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Cesi dan juga kawan-kawan komunitas tersampaikan tepat pada sasaran. Itu kan lebih baik. Yang pertama, yang kedua sih lebih ke mekanisme juga. Mekanisme yang safe, mekanisme yang seperti apa, mungkin teman-teman yang sudah terjun di lapangan yang sudah lebih tahu gitu kan. Iya. Biar nggak salah-salah. Betul. Maksudnya malah nanti lebih membahayakan orang seperti itu. Wah, menarik ya. Artinya ngobatin kangen sama teman-teman kawan-kawan seprofesi dapat, melakukan aktivitas yang positif juga dapat. Pasti. MC-nya aja yang nggak dapet nih. MC-nya. Iya. Kerjanya yang iya benar. Gue sedikit cerita juga kalau kita ngomongin profesi saya gitu kan, dalam artian ini adalah ranah entertainment, di mana itu adalah bisa dibilang kebutuhan pokok terakhir dari orang-orang. Dengan pangan apa kuota event terakhir. Tapi kalau misalnya ketemu sama satu kasus dikit aja, itu adalah yang paling gampang dihapuskan, gampang dihilangkan. Itu sendiri. Dan ini juga akhirnya membuat banyak banget kejadian di mana setahun ini kan udah ada beberapa yang seharusnya ada event-event bulan ini, bulan depan, atau bulan Desember pun sebenarnya sudah ada bookingan. Dan sekarang tuh udah siap-siap banyak yang nikah Agustus nanti itu sudah postpone ke tahun depan gitu. Jadi itu juga satu hal yang berat juga buat kita. Tahun ini gimana nih? Semuanya dipostpone untuk ke tahun depan, dan yang akhirnya klien-klien tahun depan juga ini pakai kitanya available-nya kapan gitu. Kayak semua akan jadi rancu banget gara-gara. Iya. Jadi kacau lah ya. Coba lihat. Pikirin dulu lah. Tapi harus mau nggak mau harus sabar ya untuk itu semua. Kalau perlu nanti mungkin nih saking kangennya gitu ya, nanti para MC ngadain acara event khusus lah ya. Satu gitu kan, atau MC online bisa kayak. Iya. Yang nonton kita juga gitu. Iya gitu. Terus gantian. Jadi dibilang berat pasti berat ya dengan kondisi gini.
Tapi banyak hal-hal positif yang baru yang mungkin kita bisa pelajari ya, kayak seperti tadi yang saya sebutkan. Karena memang banyak kayak kita lihat di sosial media sekarang orang-orang banyak berkeluh tentang ini berat banget, ini kayak kerjaan A adalah yang paling berat kena imbasnya, kerjaan B adalah paling berat kena imbasnya. Sebenarnya hampir semuanya ini kena imbasnya. Betul. Jadi jangan menambah beban diri sendiri dengan keluhan. Sebenarnya jalannya nih menyenangkan dengan lebih adaptasi juga. Memang kalian kemarin sudah belum bisa dijalankan kembali, cari alternatif untuk hal-hal lainnya. Iya. Betul. Dan itu justru mewarnai hidup kita juga ya. Ada challenge baru lagi. Iya. Ntar memang kerjaan kemarin sudah kita tinggalkan itu adalah kerjaan yang memang kayak cuma pancingan untuk hal yang besar, kerjaan baru ini. Betul. Siapa tahu dengan adaptasi yang baru ini menemukan sebuah profesi yang baru yang ternyata juga passion kita ada di situ, begitu ya. Baik Cesi, makasih banyak ya obrolannya, kita singkat aja. Yang penting poinnya udah dapat, kita sama-sama bisa silaturahmi lah. Udah lama di podcastnya Astawa ya. Nanti saya undang lagi untuk topik-topik yang lain ya, untuk sobat pendengar podcast saya juga. Oke. Sekali lagi makasih banyak Ces, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Bye, thank you.